Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, saya Ustadzah Lidi dari PAUD Fi Ahsani Taqwim. Pada podcast kali ini kita akan memberikan sedikit tips ya untuk ayah bunda yang tahun ini mendampingi putra-putrinya masuk sekolah, terutama di sekolah jenjang PAUD ya. Nah, hari ini, podcast hari ini saya sudah bersama Ustadzah Lili yang dari PAUD juga ya Us ya, kami akan sedikit membagikan tips bagaimana ayah bunda mendampingi putra-putrinya yang masuk sekolah ya. Dan biasanya kan kita menemui putra-putri kita agak ini ya, membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, maka kami akan berbagi tips bagaimana ayah bunda bisa mendampingi dengan sukses sehingga anak-anak mudah beradaptasi baik dengan teman, dengan ustadzah, dan juga dengan lingkungan. Nah, kita mulai ya ayah bunda. Hari ini saya sudah bersama Ustadzah Lili. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Sehat ya Us? Alhamdulillah sehat. Ustadzah Lili, hari ini kita mau bagi-bagi tips nih. Untuk ayah bunda yang tahun ini memasukkan putra-putrinya di jenjang PAUD gitu ya. Ustadzah Lili, kalau boleh tahu tahun ini pegang kelas apa ya? Alhamdulillah untuk tahun ini pegang PKB. Ya. Nah, tentunya sudah punya pengalaman ya, untuk mendampingi, mengatasi anak-anak yang baru masuk sekolah gitu ya. Biasanya kan ada drama gitu ya, drama anak-anak masuk sekolah pertama, ada yang rewel ya, ada yang aktif sekali gitu ya Us. Nah, ini kita fokus pada yang adaptasinya perlu waktu ya Us. Jadi bagaimana pengalaman Ustadzah Lili ketika menghadapi anak-anak yang adaptasinya itu perlu waktu, bahkan super heboh gitu ya, mungkin bisa dibagi ke ayah bunda semuanya supaya nanti ada kesiapan seperti itu ya Us. Monggo Ustadzah Lili. Baik untuk anak baru ya ini ya, terutama khususnya untuk anak PAUD atau TK, jadi memang tidak mudah ya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian dengan teman-teman baru, dengan guru baru, seperti itu tidak mudah gitu ya, karena mereka terbiasa di lingkungan rumah yang mungkin yang terdekat dengan mereka adalah ayah dan bundanya gitu ya, sehingga mereka harus bersekolah gitu ya, bersekolah, dan itu memang tidak mudah gitu ya, apalagi untuk anak PAUD ya. Banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan dari mulai anak itu mau masuk ke dalam lingkungan sekolah itu sudah tidak mau, itu juga ada rewel gitu ya. Di gerbang sudah nangis ada yang sampai rewel tidak mau masuk gitu ya. Tapi itu karena mungkin mereka belum mengenal saja gitu ya. Mereka masih mungkin masih takut gitu ya, karena memang belum mengenal semua hal baru teman-temannya gitu, sehingga mereka masih memerlukan adaptasi seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu kuncinya adalah di orang tua gitu ya. Jadi sebelum kita ke anak-anak, kita motivasi dulu orang tuanya. Jadi kita kasih pengertian, memang untuk anak baru itu memang butuh adaptasi lebih lama seperti itu ya, untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman juga butuh waktu seperti itu, sehingga ketika rewel gitu ya, orang tua jangan patah semangat gitu ya, jangan putus asa, tidak perlu panik. Insya Allah ketika orang tua itu mantap gitu ya, untuk mengarahkan anak, insya Allah nanti lama-kelamaan itu anak itu yang tadinya rewel gitu ya, ketika mereka sudah masuk di lingkungan baru, sudah bisa beradaptasi mengenal lingkungan, insya Allah lama-kelamaan akan tidak rewel lagi. Karena mereka kan merasa sudah nyaman ya, ketika sudah dengan ustazah, dengan teman-temannya seperti itu. Jadi kuncinya sekali lagi ada di orang tua. Ketika orang tua itu tidak tega untuk menyekolahkan anaknya gitu ya, ketika nangis mungkin orang tua tidak tega, nah itu anak-anak tidak akan mandiri seperti itu. Mandirinya lama gitu ya. Beda dengan orang tua yang tega gitu ya, beda dengan anak mantap gitu ya, sudah dikasihkan ustazah, insya Allah kemandirian anak itu akan lebih cepat seperti itu. Munculnya kuncinya ada tega. Betul sekali.
Terus satu lagi Ustazah Iya. Lili, ketika anak itu rewel di kelas misalnya, Iya. mungkin 1-2 ya, kemudian teman yang lain itu sudah mapan ya, Iya. entah karena faktor dia pernah sekolah atau faktor dia memang punya kendel gitu ya. Nah ini kalau ada anak nangis di kelas, apa yang dilakukan Ustazah Lili gitu? Iya. Ya misalnya kita ambil contoh 2 anak nih, 2 anak rewel ya, kemudian yang lain itu sudah makan, apa yang dilakukan Ustazah Lili? Iya. Ya tentu saja untuk anak yang rewel itu tidak bisa kemudian kita biarkan gitu ya, Iya. tetap kita prioritaskan Iya. gitu agar dia juga bisa bersama dengan teman-temannya, enjoy juga seperti teman-temannya yang lain. Nah itu tetap kita prioritaskan terlebih dahulu untuk anak ajaran baru, anak yang masuk di ajaran baru gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah makan, alhamdulillah mereka bisa diberikan kegiatan yang positif ya, Iya. kegiatan bermain yang menyenangkan gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ketika mereka diberikan kegiatan, insya Allah mereka tidak akan kemudian berlari-lari keluar dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka juga perlu diberikan perhatian ya untuk Iya. anak-anak yang sudah mapan ini gitu ya, bahwa Ustazah sedang ini loh sedang Menemani, betul ya, ya. sedang menemani dan juga diminta bantuannya juga Iya. gitu ya, diminta bantuannya juga untuk bermain, mengajak bermain misalnya seperti itu. Jadi ketika ada 2 anak atau 1 anak yang rewel, kita bisa tetap mendampingi sambil kita tetap bisa memberikan kegiatan-kegiatan untuk anak yang sudah mapan seperti itu. Intinya semua dalam pengawasan Ustazah Iya, gitu ya, betul sekali. tidak kemudian dibiarkan yang sudah mapan kemudian dibiarkan tidak ya, Tidak. tetap kita opengi dalam pengawasan Ustazah, meskipun itu diberikan permainan Iya, gitu ya, betul permainan di sekali. dalam kelas. Bagaimana kemudian anak itu kemudian aman dan nyaman bersama Betul, Ustazah. iya. Gitu ya, Us? Iya, iya. Baik, berarti intinya bisa kita ambil intinya di sini adalah ketika anak-anak itu adaptasinya lama di sekolah, kemudian ada yang minta ditungguin ya Us. Iya. Oh ya, kalau di PAUD sini itu berapa lama Us boleh ditungguin kira-kira? Iya. Tergantung pada anaknya ya. Biasanya anak itu kan berbeda-beda. Iya. Ada yang adaptasinya itu mudah, Iya. ya. Ada juga yang adaptasinya itu lama. Iya. Gitu. Jadi untuk yang muda, alhamdulillah biasanya 1 pekan itu sudah bisa ditinggal, Oh, gitu iya, ya. iya. Tapi ada juga yang lama, bahkan ada yang sampai 1 bulan, gitu Iya. ya. Namun dari sekolah itu memberikan batasan ya, batasan untuk bisa meninggalkan anak itu ya, orang tuanya itu maksimal 2 pekan. Gitu ya. Jadi lebih baik itu sebenarnya lebih cepat gitu, Iya. untuk adaptasi dan anak. Betul. Ya, memang kuncinya satu ya, Iya. ketegaan orang tua ketika mengamanahkan Iya. putra putrinya ke Ustazah, insya Allah Betul. akan tertangani lebih cepat, Iya. kemunculan kemandirian juga cepat. Iya, terus terus cepat seperti itu. Iya. Jadi intinya tapi orang tua itu harus tega dulu Tega ya, dulu. tega dulu misalkan putra putrinya di sekolah, kemudian mantep, Iya. gitu ya, disilang gitu ya. Nah insya Allah dengan itu, insya Allah anak itu akan lebih cepat kemandiriannya, sosialisasinya juga Iya. lebih cepat, insya Allah Iya. seperti itu. ya. Baik Ustazah Dewi, terima kasih atas tipsnya hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi orang tua ya yang tahun ini menyekolahkan putra putrinya yang harus meninggalkan menitipkan putra putrinya ke Ustazah. Iya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih sekali Iya, Ustazah Dewi sama-sama. atas waktunya. Ayah bunda, demikian tadi sedikit tips ya dari kami dari PAUD Asani Taklim untuk ayah bunda semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.